Berjumpa kembali pagi hari ini dengan sajian informasi Tanah Laut Menyapa untuk edisi hari ini. Iya. Hari Kamis ya. Kamis, tanggal 17 Desember 2020 ya, di akhir tahun ini. Baik, masih bersama rekan siar Anda Mulyadi Ais Maulana. Ya, Bung Ais Maulana. Selama nanti kurang lebih 60 menit ke depan kita akan hadir dengan informasi tentang HAM ya, dunia HAM ya ternyata hari ini dengan tema pelayanan pengaduan responsif di daerah. Baik, sudah berhadir di studio kita ada beberapa orang narasumber dari Komnas HAM tentunya ya. Yang pertama ada Ibu Nisa Aralinar. Betul, Bu? Betul, Pak. Baik, selamat pagi dulu nih, apa kabarnya? Selamat pagi masyarakat Tanah Laut. Amin. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Salam sehat selalu. Ya, amin, mudah-mudahan. Ya, beliau adalah analis pengaduan di Komnas HAM daerah atau pusat ini, Pak, Bu? Pusat, Bapak. Kami Pusat. dari Komnas HAM RI yang di Jakarta. Komnas HAM RI Di Jakarta, ya, datang di Jakarta. ke Kalimantan Selatan, Tanah Laut. Iya. Oke, selamat datang dulu nih kita. Iya, Bu. Sama-sama, Pak. Kita ucapkan. Baik, nanti kita gali lebih jauh ya bersama Ibu Nisa nanti ya. Baik, yang kedua ada Pak Luluk Sabto S atau R ini Pak, saya kurang Setiawan. S ya berarti ya. Setiawan. Baik, selamat pagi dulu Pak. Selamat Apa pagi. kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar bahagia. Kabar bahagia. Ada kabar bahagia nanti kita tanyakan langsung ya. Iya. Ya, beliau di sini adalah analis pengaduan di Komnas HAM RI. Ya, baik, selamat datang dulu kita ucapkan. Kemudian yang ketiga ada Pak Bayu Pamungkas. Beliau ada Kepala Subkorbit Arsip Pengaduan. Ya, apa kabar Pak nih? Assalamualaikum dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, sehat Pak nih Pak ya. Sehat. Baik. Ini baru pertama Pak ke Kalimantan Selatan atau ke Pelahari ke Tanah Laut, Pak? Kalau saya baru pertama ke Pelahari, tapi kalau ke Banjarmasin sudah Sering. Wah, sudah sering. beberapa Pak kali. Luluk juga? Ini perdana ini buat Perdana. Ibu, Bunda, Sama, Bapak. Saya perdana. bukan main suatu kehormatan yang luar biasa bagi Tanah Laut kedatangan Komnas HAM RI pada hari ini ya. Karena kita dengar cerita ngomong-ngomong di depan tadi bahwa untuk masuk ke Kalimantan Selatan bertemu dengan radio baru kali ini di Kalimantan Selatan. begitu. Kita yang perdana ini Oke, luar biasa. ya, satu kehormatan nih buat kita Radio Tuntung Pandang. Luar biasa. Ya, perkenalkan ini LPPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut. Dan kebetulan Tanah Laut ini baru saja memperingati 55 tahun otonomi daerah ya, sebagai daerah otonom. Ya. 55 Maju tahun. ya, Pak? Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan Pak ya. Ya, untuk pengantar beberapa saat dulu silakan Ya. tentang Pak Bayu dulu nih mungkin dugaan untuk- pengaduan tentang tentang tema kita hari ini. masyarakat. Silakan pengantar dulu Pak. Nanti kita bincang-bincang lebih lanjut. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya saya sangat senang sekali bisa sampai ke Tanah Laut. Pelehari Pak, pelehari. Iya. Baru kali ini lihat Pelehari setelah beberapa kali ke Banjarmasin. Iya. Iya. Kami dari Komnas HAM RI di Jakarta. Komnas HAM itu adalah lembaga negara, bahasanya lembaga negara non struktural (LNS). Itu adalah lembaga negara yang berdiri tahun 93 berdasarkan 93. iya, berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 93. Waktu itu dimotori oleh Pak Ali Said dan Pak Baharudin Lopa. Terus kemudian pada tahun 99 dengan Undang-Undang Nomor 39 kita diberi mandat tentang HAM, karena di sini Undang-Undang 39 sendiri menyebutkan tentang HAM dan kemudian ada Komnas HAM di dalamnya. Itu secara tertulis secara jelas di dalam Undang-Undang 39. Kemudian pada tahun 2000 mandat kami ditambahkan lagi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Itu terkait pelanggaran HAM berat. Kemudian tahun 2008 ditambah lagi Undang-Undang Nomor 40 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, kemudian Komnas HAM ini dipimpin oleh komisioner, Pak. Di tahun 2017-2022 ini kita ada 7 komisioner. Itu terdiri dari
ketua, 2 ketua dan masing-masing koordinator komisioner. Kemudian kita mempunyai kewenangan mempunyai perwakilan di 6 perwakilan, itu hanya ada di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Dan kewenangan kami itu di Komnas HAM itu dibagi menjadi pemantauan penyelidikan, kemudian ada pengkajian, ada penyuluhan, kemudian ada mediasi. Nah itu semuanya disebutkan dalam Undang-Undang 39. Nah itu mungkin pembukanya Pak. Nah kalau kami kan dari pengaduan, mungkin nanti dari analis pengaduannya sendiri yang bisa menjelaskan terkait pengaduan. Iya, silakan dulu Bang. Siapamu? Pak Lulu mungkin dulu kita minta komentar dulu nih sedikit mungkin silakan tentang topik kita hari ini, pelayanan pengaduan responsif di daerah. Maksudnya seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Ya, sebelum berbicara soal pengaduan responsif di daerah, ini kan memang program dari Komnas HAM yang ada tiap tahun. Kami berbicara dulu bahwa Komnas HAM itu memiliki selain 4 fungsi yang sudah disebutkan oleh Pak Bayu, kami memiliki 1 ruang yang terdiri dari berbagai kanal untuk berkomunikasi dengan masyarakat terkait dugaan peristiwa hak asasi manusia yang dialaminya. Gitu. Ada beberapa kanal pengaduan yang bisa disampaikan ke kami. Dulu Komnas HAM hanya menerima telepon, kemudian pos, faksimile waktu itu. Nah sekarang sudah bergeser, dari teknologinya sudah bergeser. Kami sudah memiliki nomor WhatsApp yang nanti akan kami sebutkan, nomor kemudian email. Ada juga aplikasi pengaduan online yang saat ini memang masih berbentuk web base yang dikembangkan nanti. Di tahun depan kita akan mencoba mengembangkan aplikasi yang sudah mobile, baik di OS ataupun Android. Tentunya ini sebagai sarana untuk mempererat komunikasi dengan masyarakat. Kami menerima banyak hal, aduan soal pelanggaran HAM, ataupun masyarakat hanya bertanya bagaimana sih cara mengadu ke Komnas HAM, apakah permasalahan saya termasuk dugaan pelanggaran HAM, apakah permasalahan saya bisa ditangani oleh Komnas HAM. Nah itu yang bersifat kami menunggu. Nah cuma kami memiliki satu terobosan atau inovasi bahwa sebenarnya kadang-kadang masyarakat tuh nggak ngerti Komnas HAM itu apa. Iya betul. Oleh karena itu kami semacam jemput bola ke lapangan. Kalau kami menyebutnya programnya responsif, kami datang ke wilayah-wilayah yang memang dugaan pelanggaran HAM-nya ada. Namun datanya ke kami tidak banyak. Jadi bukan berarti wilayah tersebut tidak ada dugaan pelanggaran HAM. Siapa tahu memang informasinya tidak tersampaikan. Betul. Masyarakat tidak tahu cara mengakses Komnas HAM dan sebagainya. Ini memang salah satu bentuk campaign Komnas HAM untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat. Nah, selama beberapa hari ini, 4 hari kita sudah memulai dari hari kemarin, kita akan membuka pos pengaduan di Kalimantan Selatan ini. Ini juga sekaligus rangkaian festival HAM di 2020 yang diadakan berpusat di Banjarmasin. Nanti untuk teknis kami buka pos di mana. Bentuknya seperti apa tuh festival itu? Bentuknya seperti apa festival HAM tadi? Kalau festival HAM ini rangkaiannya panjang Pak. Sebenarnya sudah dimulai dari bulan Maret ya. Kami sudah mengadakan berbagai diskusi, FGD dan sebagainya. Nah puncaknya ada di bulan Desember ini. Kami ada pos pengaduan di Kalimantan Selatan, kemudian ada diskusi-diskusi dengan narasumber terkait soal hak asasi manusia. Namun intinya semua program kerja ini adalah untuk menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Okay. Kalau enggak sebentar kalau kekerasan terhadap anak dan perempuan itu masuknya kemana Pak? Ke HAM atau kemana itu Pak? Kita akan melihat frame-nya. Pidana bisa, ke soal hak asasi manusia juga bisa. Tergantung bagaimana kasusnya secara konkret nanti bisa disampaikan kepada kami. Karena dugaan pelanggaran HAM dan dugaan tindak pidana itu sebenarnya berkaitan. Kita akan melihat dari aktornya. Kita akan melihat secara utuh peristiwa yang terjadi. Kami pelajari secara utuh. Kami lihat konstruksi peristiwanya seperti apa. Baru kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM. Apakah akan memberikan saran kepada si korban atau pendamping atau pengadunya untuk langsung menempuh upaya hukum, atau kami akan mengawasi proses upaya hukum yang sudah mereka tempuh. Nah itu kita akan lihat secara utuh. Tapi pada intinya ketika terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan, ada 2 hal yang bisa terjadi di situ, dugaan pelanggaran HAM dan dugaan tindak pidana. Oke, baik. Berarti kalau memang ujung-ujungnya nanti akan ke pidana juga Pak ya?
Ya, sekali lagi kita lihat kasusnya ya. Kita kasih Oke, permasalahan. baik, kita ke Bu Nisa dulu nih. Saya pengen tahu mungkin sedikit tentang ini dunia analisisnya. Mungkin seperti apa yang secara spesifik atau secara umum bisa masuk ke HAM ini, Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu nih. Oke, baik Pak. Kan kami dari bagian pengaduan itu memang bertugas untuk menerima pengaduan ya yang ditujukan ke Komnas HAM. Dari aduan itu kemudian kami analisis apakah hal ini bisa menjadi kewenangan Komnas HAM atau tidak begitu. Dan kalaupun memang menjadi kewenangan Komnas HAM ya kami akan tidak lanjutin sesuai kewenangan kami ya. Dan tadi seperti disebutkan Pak Bayu, ada mekanisme pemantauan penyelidikan dan mediasi. Nah, mungkin kalaupun nanti kasusnya bukan merupakan kewenangan Komnas HAM, kami akan distribusikan sarankan ke lembaga lain yang lebih berwenang. Oh iya. Seperti itu tugas kami di analis pengaduan. Nah, kebanyakan memang mungkin seperti tadi disebutkan kasus-kasus yang masuk ke kami itu sangat beririsan antara tindak pidana dan pelanggaran HAM gitu. Namun mungkin kami bisa memberikan sedikit kisi-kisi agar mudah dipahami ya yang menjadi kewenangan Komnas HAM gitu. Jadi konsep dasarnya itu negara sebagai pemangku kewajiban. Sedangkan kita warga negara itu sebagai pemangku hak. Jadi kalau ditarik garis kesimpulannya gitu ya. Jadi pelaku pelanggaran HAM itu negara atau institusinya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya antar individu itu bisa masuk tindak pidana atau perdata. Itu kan sudah ada ranahnya masing-masing ya, ada pidana perdata seperti itu. Nah, lalu kalau masuk ke HAM-nya sendiri mungkin gimana jadinya, Bu? Kelanjutannya begitu ya maksudnya ya. Iya, kalau memang kasusnya pelanggaran HAM yang menjadi kewenangan Komnas HAM akan kami tindak lanjutin dengan mekanisme pemantauan penyelidikan. Dan atau mediasi. Banyak sebenarnya kasus-kasus Pak yang masuk misalnya pelakunya mungkin negara bukan cuma negara ya, tapi ada korporasi pokoknya yang mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan ekonomi super power seperti itu ya, menguasai kebijakan seperti itu. Nah, untuk pemantauan penyelidikan mungkin mekanisme penyelesaiannya ya seperti namanya, kita melakukan pemantauan penyelidikan lebih lanjut terkait kasusnya, kemudian nanti hasil akhirnya berupa rekomendasi. Seperti yang dibilang tadi, Komnas HAM bukan lembaga eksekutor. Jadi rekomendasi ini kita serahkan kepada lembaga yang berwenang, yang bisa mengeksekusi, melaksanakan rekomendasi yang kita berikan. Biasanya ke kepolisian ya. Ke pengadilan. Bisa ke lembaga negara, ke presiden bahkan bisa. Biasanya sih memang ujung akhirnya rekomendasi ke presiden ya, karena banyak kasus yang di bawahnya presiden begitu kasus penyelesaiannya. Oke, baik. Kita ke Pak Bayu lagi nih. Saya pengen tahu Pak, ini mungkin karena baru-baru ini lagi ramai nih Pak, yang mungkin sangat layak sama sekali untuk dimasukkan ke HAM ini, yang akhirnya HAM sendiri turun tangan, itu mungkin seperti apa Pak sampai sebegitunya Pak? Iya. Seperti sebetulnya tadi udah diterahkan sama Mbak Nisa yang hubungan antara negara dengan warganya. Nah, jadi di mana kewajiban, karena di negara itu adalah negara itu mempunyai kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati HAM itu sendiri. Iya. Jadi kalau jadi yang terkait dengan negara, nah itu pasti kita akan turun. Dan yang terakhir jadi tadi juga sudah dijelaskan soal korporasi. Jadi di mana di situ ada konflik yang kita akan lihat dulu, kita analisis dulu apakah itu ada unsur-unsur pelanggaran HAM-nya, ada dugaannya. Nah, itu nanti kita pasti akan turun. Nah, apabila itu tidak, dari hasil analisis ini tidak ada unsur pelanggaran atau ada mekanisme yang lebih tepat. Misalkan kasus kayak tadi kasus pidana atau itu pasti kita akan pindahkan, misalkan kita akan teruskan rekomendasikan kepada polisi, atau misalkan kasus-kasus lain yang seperti kayak pengadilan kayak misalkan perdata gitu. Nah, itu lebih baik diselesaikan di pengadilan, kecuali jika nanti ada kebutuhan bukan kebutuhan, jadi ada analisis yang mengatakan itu terkait pelanggaran HAM dan ada kebutuhan di dalam kasus itu kita bisa melakukan mediasi. Mediasi nanti hasilnya bisa dimediasikan oleh Komnas HAM dan itu bisa didaftarkan di pengadilan seperti kita. Jadi begini, barangkali Pak, ada pengaduan masyarakat yang ternyata setelah diteliti, setelah dianalisa, ini mungkin porsi dari instansi lain Pak ya. Nah, instansi hukum lain. Lalu apakah
kita tuh langsung merekom ke sana, kamu ke sana saja, atau kita mengawal langsung mengajak mereka, Pak? Nah, sebelum kan mereka datang, datang kita akan melihat dulu fungsi dari analis pengaduan itu, kita akan melihat proses sejauh manakah si pengadu ini telah melakukan usaha untuk memperjuangkan haknya. Apakah dia sudah, misalkan kalau kasus tanah dia sudah maksimal gitu Pak ya. Maksimal misalkan ke pemerintah daerah, misalkan itu berhubungan dengan korporasi atau pemerintah daerah. Atau misalkan dia sudah, misalkan kasus pidana dia sudah melakukan laporan ke polisi tapi tidak ditangani atau itu baru kita akan ikut mengawal seperti itu. Tapi jika belum, karena yang lebih tepat itu kan awalnya di sana, misalkan kasus pidana jelas bahwa pidana itu ada di polisi gitu. Tapi nanti misalkan ternyata pengaduannya itu tidak diterima atau lambat, nah itu bisa dikawal Pak ya. Tapi dia harus melakukan usaha untuk memperjuangkan haknya terlebih dahulu. Iya. Tadi yang ingin saya tanyakan itu sudah dijelaskan oleh Mbak Disa ya, karena begini Pak ya. Kita tadinya kan kasus HAM ini begitu awalnya menggebu-gebu Pak, wah viral dan lain sebagainya. Ternyata setelah ujungnya itu kabur, seperti kabur itu dianggap kabur, tapi itu dijelaskan tadi oleh Mbak Nisa Pak ya, bahwa Komisi HAM ini tidak bisa mengeksekusi Pak ya. Yang mengeksekusi ada lembaga-lembaga hukum yang lain ya sudah. Silakan Bung Mo. Oke, baik, kita ke Pak ini lagi, Pak Luluk nih ya. Saya pengen tahu mungkin nih Pak, alur pelayanan masyarakat yang pengen ngadu ke Komnas HAM sendiri, mungkin karena tadi disebutkan di Kalimantan Selatan nggak ada nih kayaknya posnya masih ya. Nah, kalau prosedurnya seperti apa Pak? Mungkin silakan Pak. Ya, untuk prosedur standar pengaduan ke Komnas HAM itu yang pertama bisa melalui surat. Jadi silahkan menulis surat yang ditujukan langsung kepada Komnas HAM. Kami sangat berharap itu bukan merupakan tembusan ya. Walaupun nanti masyarakat mengirimnya ke berbagai instansi, mohon untuk tujuan kepadanya itu langsung aja ke Komnas HAM, ke Kapolri misal begitu langsung. Tulis saja surat seperti menulis surat seperti biasanya, tidak ada format baku. Kemudian sampaikan kronologi peristiwa yang dialami oleh teman-teman. Setelah itu tolong lengkapi dengan salinan identitas, salinan bukti pendukung yang mendukung kasus yang sedang menimpanya, kemudian nomor kontak, alamat dan alamat domisili apabila memang berbeda dengan alamat KTP-nya. Jangan lupa ditandatangani ya kalau suratnya tadi, sebisa mungkin. Kalau memang sebagian orang kan ada yang belum mengenal tanda tangan, dia menggunakan cap jari dan sebagainya, itu tidak masalah. Iya. Nah, ada materai nggak Pak? Enggak, kami tidak boleh materai. Kemudian kalau memang dia mewakilkan kepada pendamping, tolong diberikan surat kuasa. Ini memang penting karena kami tidak bisa mengakses informasi apapun untuk pihak-pihak yang memang tidak memiliki kepentingan. Dia bukan pendamping yang bertanya, kami tidak akan memberikan informasi selama itu informasinya dikecualikan oleh undang-undang. Jadi kami memberikan jaminan rahasia sesuai undang-undang pelayanan publik. Nah, pengaduan itu silahkan tolong dikirim ke alamat kami di Jalan Latu Harahari nomor 4B Menteng Jakarta, bisa dicari di Google, atau bisa dikirim ke kami melalui email pengaduan@komnasham.go.id, atau dikirim melalui formulir aplikasi online kami di pengaduan.komnasham.go.id, atau silahkan berkonsultasi dulu dengan kami, berdiskusi lewat WA, ngirim lewat WA juga boleh, karena sekarang kan jamak ya orang pakai WhatsApp di nomor 081-2269-8880. Saya ulang ya, 081-2269-8880. Nah, saya rasa kalau pakai WA bisa ngobrol langsung dengan analis yang lain, bisa menyampaikan misal tata caranya gimana sih kami untuk menyampaikan kasus kami, atau permasalahan kami bisa ditangani oleh Komnas HAM atau tidak, atau ada saran dari Komnas HAM untuk kami kemana gitu. Nanti bisa ngobrol lewat situ. Iya. Kemudian Pak, untuk tahun 2019 pada enggak, atau 2020 ini ada enggak pengaduan dari tanah laut masuk Pak ke Komnas HAM? Ada. Kami mencatatkan beberapa kasus yang diterima, beberapa aduan yang diterima oleh Komnas HAM. Kami dari 2018 kami menerima 3 aduan, 2019 3 aduan. Mohon maaf. Kami 1 aduan di 2018, saya koreksi.
2019 1 aduan dan 2020 ada 2 aduan. Cuma 2020 masih ongoing progress sampai Desember ya data kasus aduan ini. Tentang apa itu, Pak? Ini ada hak terlanggar, hak atas kesejahteraan. Ada pula hak atas hak memperoleh keadilan. Kasusnya ada soal tanah dan sengketa lahan, juga ada penolakan laporan oleh kepolisian. Nah, untuk kami mengklasifikasikan korbannya itu yang pertama individu dan yang kedua ada kelompok masyarakat sebagai korban. Nah, itu apa ya? Yang Komnas HAM itu ajak tata cara menyampaikan pengaduan ke kami. Tapi untuk di Kalimantan Selatan ini kami membuka pos pengaduan sementara. Ada Pak ya? Ada. Kami bekerja sama dengan Walhi Kalimantan Selatan. Kami akan membuka pos pengaduan di kantor Walhi di Jalan Dahlia Raya Blok B nomor 1 RT 22 RW 4 Kelurahan Sungai Besari Kota Banjarbaru. Iya, Sungai Besar, Pak. Sungai Besar ya. Nah, kalau ingin misalnya berkomunikasi dengan kami sebutkan sekali lagi nomor WhatsApp kami di 0812 2679 8880. Begini Pak, tadi kita tidak disebut ada Walhi Pak ya. Jadi masyarakat ini barangkali mohon maaf Pak bingung juga Pak ya, terlalu banyak masalah-masalah organisasi ini yang menyentuh kemanusiaan Pak ya. Ada Walhi, ada Komnas HAM, ada Kontras, ada apa-apa lagi itu Pak. Lalu posisi Komnas HAM itu di mana Pak? Ada ombudsman dan sebagainya tadi Pak. Iya. Sebenarnya ini kabar bahagia yang tadi saya sebutkan di awal bahwa hak asasi manusia di Indonesia itu sangat diperhatikan. Banyak lembaga pengawas baik dari yang membentuk adalah masyarakat secara independen, kemudian negara menghadirkan satu lembaga, kemudian pemerintah juga menghadirkan lembaga yang mengawasi hak asasi manusia, pemenuhan, kemudian penghormatan seperti yang sudah disebutkan dari Mas Bayu tadi. Kalau Komnas HAM ini adalah lembaga negara yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik, dia imparsial, dia independen. Kami bisa memeriksa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, yang dialami oleh warga negara Republik Indonesia. Ya, ada juga lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga swadaya. Kami sering menyebutnya non-government organization, semacam teman-teman di Walhi, Aman, Kontras dan sebagainya. Kita semua bersinergi dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Republik Indonesia. Teman-teman bisa datang, misalnya soal masyarakat adat, bisa berkomunikasi dengan teman-teman Aman untuk mendampingi, untuk datang berkomunikasi dengan Komnas HAM. Karena kita perlu melihat juga, realistis juga bahwa Indonesia itu kan negara kepulauan. Betul, dari ujung barat sampai ujung timur, ketika dia jauh dari kantor Komnas HAM untuk datang ke Jakarta butuh biaya. Betul. Belum tentu juga mereka tahu soal Komnas HAM dan bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya. Nah, ada teman-teman pendamping nih yang konsen membela hak-hak mereka. Aman dengan masyarakat adatnya, Walhi dengan lingkungannya, Kontras dengan beberapa orang yang dihilangkan. Ombudsman dia lebih fokus kepada pengawasan pelayanan publik. Tapi memang nafas pelayanan publik kan juga nafas hak asasi manusia. Pengawas kejaksaan juga sama juga dia. Hak nafas-nafasnya adalah penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada masyarakat. Jadi ini kabar bahagia di Indonesia tuh. Hak asasi manusia sudah luar biasa Pak ya, respon masyarakat Pak ya, dengan tumbuhnya berbagai organisasi Pak ya untuk komunitas. Dan bahkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi yang sudah lampau beberapa waktu yang sudah lewat itu tetap loh kami perhatikan, tetap kami tangani. Kasus Talang Sari, kasus Aceh Mei 98 itu masih menjadi catatan dan penanganan di Komnas HAM. Walaupun memang banyak faktor yang mempengaruhi dalam rangka penanganan ini. Tapi kami tidak melupakan, bangsa ini tidak melupakan apa saja yang dialami oleh masyarakatnya sendiri. Iya, barangkali ya kendala aja banyak, kentalnya masalah politik Pak ya. Ya, salah satunya. Sisi lain. Baik, yang memang ternyata setelah kita ngobrol tadi ya, ternyata di Kalimantan Selatan ini belum ada, karena mungkin Kalsel ini aman-aman saja gitu. Mudah-mudahan sepanjang masa aman. Tapi kita ngomong-ngomong, beliau-beliau ini datang ke Kalsel ini ada apa ya? Nah, begitu. Apakah dan langsung ke tanah laut, ke Pelehari, apakah memang tanah laut ada semacam dugaan kerawanan HAM atau seperti apa ceritanya Pak? Ya mungkin Pak Bayu mungkin bisa dijelaskan nih Pak Bayu. Iya.
Sebenarnya kita datang ke Kalimantan Selatan ini terkait rangkaian Festival HAM di Kalimantan Festival Selatan. HAM Pak ya. Ya, kita sekarang sedang dilaksanakan di ini hari hanya ini 3 hari 17, 18, 19 itu di Banjarmasin. Banjarmasin Pak ya. Ya, sebenarnya kita mau mengadakan acara ini sebenarnya besar, tapi karena kondisi pandemi COVID-19 ini jadinya terbatas kita terbatas. Tapi kita semua hampir tidak sebanyak yang rencana semula, ya sebagian datang ke Banjarmasin. Iya, dan kemudian salah satunya kita ini rangkaiannya Pak, salah satunya kita melakukan sosialisasi pengaduan ini, salah satu di Tanah Laut, kemudian besok di Kabupaten Banjar, dan kemudian membuka pos. Semua kabupaten Pak rencana Pak untuk Kalimantan Selatan Enggak, Pak? kita hanya pilih yang sesuai tadi sudah terangkan soal responsif tadi, kenapa kita begitu. Iya. Kriteria untuk sosialisasinya. Salah satunya di Tanah Laut ini karena pengaduannya sangat sedikit, mudah-mudahan memang sedikit. Memang Karena itu adanya ya. Semua Semoga- kasus mungkin bisa diatasi dari di sini. Iya, saya semoga sih berdoanya begitu Pak, supaya memang pemenuhan HAM-nya itu telah terpenuhi secara maksimal di daerah ini. Oke, artinya kalau kasus semua sudah terpenuhi, HAM ini nggak akan kepakai, Pak ya? enggak juga wanti-wanti lah. Itu melekat ya. Asas itu melekat ke setiap Asas orang. melekat ya. Artinya mereka memang sebagai pengawasan terutama ya untuk agar jangan hak asasi manusia ini sampai dilanggar gitu. Iya. Baik. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita undang terlebih dahulu nih, boleh ya rekan dengar kita yang mungkin pengen bertanya juga ya. Di line telepon atau via WhatsApp silahkan di 08115012-304, dan radio kita juga bisa didengarkan melalui live streaming lewat line internet di pfm.tanahLautCup.co.id. Oke, baik, kita ke Ibu Nisa mungkin ada yang perlu kita sampaikan lagi mengenai pelayanan pengaduan responsif di daerah ini, mungkin seperti apa Bu? Mereka haknya apa mungkin masyarakat yang mengadu ini? Lalu mereka yang mengadu itu apakah ada semacam perlindungan khusus dari mereka, karena mereka itu nanti kedepannya kan akan dianggap sebagai berurusan. saksi. Iya. Ya, gimana Bu? Iya. Tadi ya Pak, terkait kami mengadakan Mm-mm. pengaduan responsif itu kan prinsipnya jemput bola Betul. begitu ya. Oke. Mendatangi daerah-daerah yang jauh dari pusat Jakarta begitu, dan angka pengaduannya minim. Nah, pengadu itu sebenarnya memiliki hak ya kalau sudah mengadukan ke kami gitu. Banyak, yang pertama diantaranya dia berhak untuk melakukan konsultasi. Iya. Sarananya banyak, bisa melalui telepon, WhatsApp, atau email seperti itu. Kemudian nanti pengadu ini yang datang langsung ke kantor Komnas HAM ya di Jakarta itu, saat menyerahkan berkas pengaduannya, dia berhak mendapatkan tanda terima. Iya. Ya, tanda terima itu kami berisikan 6 digit kode angka begitu. Kami menyebutnya nomor agenda. Nah, nomor agenda ini yang dapat dijadikan oleh pengadu sebagai patokan gitu, pedoman untuk menanyakan perkembangan penanganannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia mau tanya lewat telepon atau lewat WhatsApp gitu ya, tinggal sampaikan nomor agenda sekian gitu. Perkembangannya sudah sampai mana. Iya. Kemudian tadi termasuk diantaranya tadi hak pengadu untuk bertanya perkembangan penanganannya Pak. Ada satu lagi, kita punya sarana online sebenarnya. Jadi ada pengaduan online di websitenya Komnas HAM, dia bisa men-tracking ini pengaduannya sudah sampai mana prosesnya, seperti itu. Oh iya. Nanti mungkin bisa diakses di komnasham.go.id. Nanti ada field terkait pengaduan online, bisa diklik langsung memasukkan nomor agendanya untuk yang tracking. Di situ juga masyarakat bisa mengadukan secara online. Jadi ada yang pengaduan baru pertama kali gitu ya, mengadukan pertama, ataupun yang mau men-tracking mengetahui posisi aduannya sampai di mana prosesnya ya. Iya. Oke, baik. Terkait pembiayaan mungkin untuk pelaporan ini dibiayai oleh siapa Bu? Atau gratis saja Bu? Pengaduan ke Komnas HAM gratis. Gratis. Penanganannya sendiri nanti? Penanganannya pun gratis. Pun misalnya kalau kami mengharuskan tim Komnas HAM untuk melakukan kunjungan lapangan ya, jadi untuk misalnya proses pemantauan mediasi atau penyelidikan seperti itu, semua biaya ditanggung oleh negara. Oh, tidak Jadi, memberatkan kepada pelapor Bu ya? Tidak. Jadi nanti warga ya kami datangin saja begitu, warga tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk membiayai kami seperti itu. Oke, saya khawatir mereka ini, masyarakat ini takut jangan-jangan nanti kalau lapor perlu biaya gitu perlu ya. biaya lagi, sebagaimana mungkin dianggap pengacara. Iya, bukan. Bukan ya. Jadi kami gratis Bapak. Ya, ini beda dengan pengacara ya. Iya. Oke, baik. Mungkin lanjut Bu untuk ditambahkan Pak Bayu, silahkan ditambahkan. yang untuk
banyak juga kasus yang mengatasnamakan Komnas HAM. Nah ini nih banyak. Oh banyak iya, sekali ada juga Pak ya seperti itu ya. Nah, itu bisa laporkan ke kami itu ke nomor pengaduan itu. Biasanya mereka menawarkan Jasa. Jasa ya, atas nama Komnas HAM ya. sama Komnas HAM, mereka dekat dengan Komnas HAM dan lain sebagainya dan minta biaya biasanya. Nah itu dia baca berita ada yang merasa teraniaya dan sebagainya lah, didekati mereka Pak ya. Waduh. Oke, mungkin begini pertanyaannya Pak. Kalau ciri khas khusus untuk Ada semacam etiket atau ada iya, gimana Pak? identitas Mungkin? Mbak? Kami memiliki ID card dari lembaga Komnas HAM, ada ID card tertentu dan biasanya ketika kami menyelidiki Bertugas. sesuatu, bertugas melakukan mediasi, kami ada surat tugas dari Oh, lembaga. iya, Diminta iya, saja. iya. Mana surat tugasnya? Oh iya. Dan biasanya tapi ini bukan narsis ya. Orang-orang yang turun ke lapangan itu di Google banyak mukanya. Kayak Mbak Nisa gitu, cari namanya Mas Bayu, saya betul, itu betul. ada gitu. iya. Tapi paling penting yang tadi, surat tugas pasti kami dibekali. Ada ya, betul dibekali Pak ya. Oke. Bukan Emang Pak. kalau petugasnya ada berapa sih Pak seluruhnya mungkin? Pegawai kami Sehingga- kurang lebih seluruh Indonesia itu ada 400 orang. 400 Oh, orang. banyak juga ya. Iya. Biasa. Tapi familiar semua ya kayaknya ya. Enggak juga sih. Juga yang Jelas. sering muncul di TV itu siapa namanya Pak? Banyak. Itu cuma gini, seperti yang tadi Pak Bayu bilang, ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang mengaku dia dari Komnas HAM dan meminta imbalan jasa, meminta itu lain sesuatu hal, atas itu lain. penanganannya, tolong sampaikan kepada Dan kami. itu pasti lain Komnas HAM Pak ya. Pasti bukan ya. Pasti bukan. Baik. Iya. Ya, intinya semua dalam pelayanan Komnas HAM ini sendiri tentu digratiskan ya, tidak ada biaya apa-apa. Iya. Kemudian tidak memberatkan. Nah khawatirnya, tadi perlindungan belum dijelaskan Bu. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Lah di Indonesia soal ini berbicara secara keseluruhan dulu. Ada perlindungan saksi dan korban yang menjadi ranah dan tupoksi lembaga ini. Kemudian dari Komnas HAM sendiri, kami juga melihat undang-undang keterbukaan informasi publik sebagai dasar kerja. Jadi ketika ada masyarakat yang mengadukan ke kami dan kasus dia sedang berproses, maka proses penanganannya tidak akan kami ungkap. Oh iya. Karena iya, ini iya, sangat iya. mempengaruhi Betul, proses penanganan yang terjadi. Betul. Namun memang perlu disadari ketika dia merupakan korban ataupun saksi, dia harus siap untuk berbicara di publik. Iya. Kalau tidak, ini yang agak mengkhawatirkan kasus yang disampaikan ke kami untuk tidak selesai. Tapi selesai, betul. catatannya begitu tadi ya. Ketika kami sedang berproses menangani satu kasus, kami tidak akan buka ke publik untuk informasi-informasi yang dikecualikan oleh undang-undang. Oh iya. Begitu kan, undang-undang keterbukaan informasi publik ada, dan itu bisa diuji di KIP. Jadi nafas hak asasi manusia sebenarnya sudah melekat Sudah di berbagai melekat di sana, sektor Pak, gitu di loh. berbagai Masyarakat tempat tidak juga. perlu khawatir untuk mengadukan kepada kami. Ada LPSK yang bisa melindungi mereka. Jaminan kerahasiaan penanganan proses kasus di kami. Iya. Itu sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat ketika mengadukan ke kami. Ada kepolisian juga ketika mereka diintimidasi. Kepolisian ini mitra masyarakat, Iya. pelayan masyarakat begitu. Kalaupun ada pihak-pihak yang memberikan tekanan, laporkan saja kepada atasan institusinya sebagai pengawas. Termasuk kami tadi menyebutkan ketika ada pegawai Komnas HAM yang mengaku orang Komnas HAM minta sesuatu kepada mereka, laporkan kepada kami. Kami memiliki pengawas internal. Iya. Ya baik. satu lagi Pak. Biasa Pak. Jadi ditekankan sekali lagi seperti kata Mas Dulu, nambahin sedikit bahwa seluruh berkas yang masuk ke berkas pengaduan yang masuk Komnas HAM di dalam Komnas HAM sendiri itu adalah klasifikasinya masuk sebagai dokumen negara Rahasia. dan rahasia. Iya, Jadi iya. tidak bisa sembarang orang tahu Pak bisa ya. lihat. Iya. Bahkan staf sendiri pun yang Tidak tidak tahu. tahu. Misalkan Yang- yang menangani Mas Dulu, saya tidak bisa minta. Oh iya. Itu klasifikasinya rahasia dan sebagai dokumen negara. Jadinya tidak sembarang orang harus tahu Pak, Iya, bisa tahu. Iya. Apalagi untuk kasus-kasus yang sensitif perlindungan terhadap anak misalnya. Iya. Kami klasifikasikan itu sebagai kasus yang ditutup untuk Iya, tidak iya. diketahui oleh bahkan yang tadi Mas Bu bilang pegawai lain nggak tahu Iya, karena ini iya. keberlangsungan si masa anak. depan si anak Iya, ya, betul. Begini Pak, ini sudah bersentuhan juga dengan hak asasi manusia. Ini ujaran-ujaran kebencian di medsos Pak, ya, yang fitnah, yang menyebut kadal, yang menyebut cebong, kemudian ada fitnah-fitnah yang macam-macam itu. Untuk penyelesaian di HAM itu seperti apa? Padahal itu melanggar HAM juga Pak ya? Ya, Komnas HAM memiliki satu standar pengaturan norma soal kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kami juga memiliki tim kejahatan digital. Oh iya. Tim ini
dan Komnas HAM mengawasi soal kebebasan berekspresi masyarakat. Iya. Tentunya kebebasan atau hak masyarakat kan kita perlu ingatkan lagi dibatasi oleh undang-undang. Betul. Ada beberapa aturan di situ. Ketika masyarakat menyuarakan satu pendapatnya dan kemudian dikriminalisasi, Betul. kami akan melihat hal tersebut. Kami sering melakukan teman-teman di pemantauan nih, pemantauan inisiatif. Betul. Mereka langsung datang melihat tanpa ada pengaduan yang datang ke Komnas HAM. Iya. Karena ini fenomenanya sudah sangat besar. Kami datang melihat itu, memantau peristiwa itu, apa yang terjadi sebenarnya. Kami juga tidak menelan mentah-mentah informasi dari satu pihak. Kami akan merangkum semua fakta yang ada, merekonstruksi peristiwanya secara utuh, yang akhirnya kami mengambil kesimpulan dan merekomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara ini. Iya, tapi ternyata Pak ya sekarang ya kayaknya kurang berimbang Pak ya antara pihak yang satu dan pihak yang kedua. Terkait dengan kebebasan berpendapat berekspresi ini juga ada pidananya ya. Iya, Saya perlihatkan lagi. Jadi ketika memang satu orang diserang gitu, dan ini merupakan ranah pidana, silakan laporkan kepada aparat penegak hukum. Iya, Jangan iya. takut. Nanti kalau aparat penegak hukumnya ternyata tidak bekerja sesuai dengan norma aturannya mereka, silakan melaporkan kepada kami salah satunya. Selain pengawas internal mereka, kami akan mendorong untuk penyelesaian atas permasalahan yang diadukan oleh masyarakat kepada aparat penegak hukum tadi. Iya. Jadi tidak perlu khawatir, dan memang dalam kebebasan berpendapat kita harus menyalurkannya secara baik. Secara bermartabat ya, Iya, secara betul. santun Secara ya, santun betul Pak. Iya. mengikuti norma yang berlaku, jangan Pak, melakukan ya. penyerangan terhadap individu Iya, dan apalagi lain-lain. fitnah Pak ya. Betul. Oke, Iya, baik. iya. Tadi disebutkan ini Komnas HAM ini sebagai salah satunya pengawas ya. Di tengah krisis kepercayaan masyarakat saat ini, mungkin Pak saya bisa menyebutnya seperti itu, mungkin Komnas pemerintah HAM ya. punya strategi apa ini Pak untuk meyakinkan masyarakat Bahwa begini ya Komnas bahwa HAM ya. sebenarnya hukum itu memang tegak gitu Pak. Iya. Komnas HAM selain menegakkan hak asasi manusia, kami juga memajukan. Iya. Kami memiliki, kalau bisa dibilang ilmunya kedokteran itu ada preventif, ada kuratif. betul. Ya. Kalau penegakan itu cenderung di kuratif, tapi pendidikan pemajuan hak asasi manusia itu ada di preventif. Jadi Iya. sebelum sesuatu hal terjadi atau ya. memang sudah sering terjadi, kita didik dulu nih. Oh, iya, Yang iya, dididik iya, ada iya. siapa? Misalnya aparatur sipil negara, teman-teman di kepolisian, kita berikan sharing knowledge berupa bagaimana bertugas di lingkungan mereka dengan mengedepankan hak asasi manusia atau berlandaskan hak asasi manusia. Iya. Termasuk pembangunan di Indonesia ini, bagaimana pembangunan itu menghormati hak-hak asasi manusia yang ada. Iya. Teman-teman kepolisian misalnya sedang bertugas mengamankan sesuatu unjuk rasa di masyarakat, bagaimana mereka bisa bertugas sesuai dengan koridor-koridor hak asasi manusia, begitu. Ini teman-teman pemajuan yang salah satunya mereka sedang menggawangi festival HAM ini sering melakukan pendidikan soal itu, penyuluhan soal hak asasi manusia sampai ke sekolah-sekolah, bahkan Betul. dari level dini, dari level mereka masih anak-anak, kami kenalkan HAM. Iya. Walaupun masih sangat dasar Betul, begitu. betul. Tapi setidaknya itu menjadi satu modal yang kuat bahwa bangsa ini memiliki hal yang bisa dipandang positif soal hak asasi manusia. Iya, Pemajuannya semakin kami tingkatkan, kesadaran soal hak asasi manusia juga meningkat. Oke, baik. Jadi bukan hanya pengawasan, kemudian penyelidikan ya, juga ada pendidikan, edukasinya ada. Yang Oke, baik. penting, iya, Luar iya. biasa. Mungkin ini sudah hampir di penghujung nih Pak. Saya pengen kasih kesempatan nih Pak Untuk satu-satu ya, Ya, untuk satu-satu. pamungkas, Ya, pamungkas untuk memberikan mungkin. pesan kepada masyarakat atau Iya. barangkali ada Yang masih hal-hal yang kelewat. belum tersampaikan, begitu. silahkan aja Pak, manfaatkan waktu kurang lebih 7 menit ini, Pak. Silakan Pak Bayu dulu nih mungkin. Iya, terima kasih. Mungkin mungkin sebenarnya masyarakat sudah paham soal HAM, cuman mungkin maksudnya dia harus menyalurkannya kemana, misalkan betul, Pak. itu Iya. yang perlu diinikan, yang perlu dipahami mungkin oleh masyarakat. Nah, di Komnas HAM sendiri itu konsultasi terkait pengaduan itu terbuka dari tiap hari Pak, kecuali Sabtu Minggu. Iya. Itu di nomor WA yang tadi itu dari jam 8 sampai jam 8 malam Pak. Itu tidak ada yang Tidak sunyi Pak ya. tidak sih. Tidak pernah sunyi. Nah, itu apapun itu. Terus kemudian tadi benar kata Mas Lulu yang soal
strategi ke depan seperti apa di Komnas HAM itu. Nah, sekarang program unggulan kita salah satunya Sekolah Ramah HAM dan buku saku HAM untuk polisi. Nah, itu salah satu dua unggulan kita saat ini yang dari dini untuk pemahaman soal HAM-nya, kemudian sampai ke penegak hukum. Ke penegak hukum Pak ya. Jadi ada lagi disediakan buku saku lagi Pak ya. Sudah ada buku sakunya, sudah ada, tinggal bukan kita kerja sama dengan Polri karena kita punya MOU kan sejak tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi HAM itu seperti di logo kita bahwa HAM itu untuk semua. Iya. Itu dari kami. Ya, Dari saya. Silakan Pak Luluk nih, mungkin saya pengen masih kembangkan ini kasus yang mungkin cocok buat diadukan nih mungkin Pak, seperti apa Pak? Ya, tadi sudah disebut oleh Mbak Nisa bahwa ketika aktornya adalah negara atau representasinya, kemudian korporasi, dan Anda adalah warga negara, silakan datang ke kami. Feel free to speak. Silakan datang, silakan berani, karena kami punya tagline, pengaduan Anda, perjuangan kami. Disambung oleh Mas Bayu tadi, HAM untuk semua. Dan ini satu pintu Pak ya ternyata ya. Ya, kami punya satu kantor di Jakarta dan 6 kantor perwakilan, ya penanganannya terpadu. Gitu. Jadi Komnas HAM walaupun itu perwakilan, ya itu Komnas HAM. Gitu. Iya, satu pintu berarti ya. Ya. Artinya dari lembaga lain mungkin tidak akan bisa masuk ya untuk apalagi untuk mengatasnamakan Komnas HAM. Apalagi intervensi. Kami independen dan kami imparsial. Itu jaminan yang diberikan kepada masyarakat. Baik, mudah-mudahan masyarakat ini akan lebih yakin ya. Memahami. Silakan Bu Nisa. Baik, mungkin untuk di penghujung acara saya ingin menyampaikan kembali terkait tata cara pengaduan ke Komnas HAM Pak, biar masyarakat lebih memahami ya. Syaratnya yang untuk pengaduan ke Komnas HAM yang pertama adalah bentuk tertulis berupa surat yang ditujukan langsung kepada Komnas HAM. Jangan bersifat tembusan kalau tembusan kan ya orang menafsirkannya sebagai pemberitahuan saja begitu ya, bukan untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian setelah surat pengaduan itu dilampiri dengan identitas pengadu. Nah, lalu jika pengadunya bukan merupakan korban atau keluarga korban gitu ya, atau merupakan pihak ketiga, dalam hal ini misalnya kantor pengacara, advokat dan lembaga bantuan hukum maupun lembaga lainnya atau NGO, itu disyaratkan harus ada surat kuasa dari korban kepada pelapor pengadu. Kemudian ada lagi lampirannya kronologi pengaduan. Jadi rincian apa dari awal mula terjadinya peristiwa hingga upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pengadu atau korban. Seperti itu. Kemudian nanti dilampirin juga yang paling penting ini dokumen pendukung pengaduan, Pak. Misalnya dalam kasus adanya penyiksaan oleh kepolisian ya terhadap tahanan misalnya seperti itu. Nah, paling penting itu adalah dokumen kepolisian yang menunjukkan bahwa si korban ini memang sedang berproses di kepolisian. Misalnya bisa surat panggilan, atau misalnya surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan dan sebagainya. Pun kalau ada foto luka, dokumentasi luka begitu, itu bisa dilampirkan juga. Dokumen berarti bentuknya semua dokumen ya. Bisa foto, bisa surat hasil tugas. visum tadi bisa. Hasil visum bisa, kemudian foto saja bisa atau video bisa. Terus kemudian nanti berkas pengaduannya bisa langsung dikirimkan, bisa datang langsung ke Komnas HAM, bisa dikirimkan melalui email di pengaduan@komnasham.go.id. Kemudian bisa juga disampaikan secara daring ya, online melalui WhatsApp di 08122679880. Kemudian bisa juga disampaikan secara langsung ke kantor Komnas HAM di Jalan Latuh Harhari nomor 4B Menteng Jakarta Pusat. Seperti itu. Atau mungkin kalau mau audiensi silahkan mengajukan permohonan audiensi. Audiensi ini agak berbeda gitu ya dengan pengaduan biasa. Kalau audiensi ini biasanya pengaduan nanti akan diterima pengaduannya oleh komisioner. Secara resmi diterima. Tapi pada prinsipnya mungkin kami garis bawahi proses penanganannya akan sama saja. Baik pengaduan walaupun audiensi atau pelaporan sama saja ya, tidak beda. Biasanya tengah waktunya responsifnya berapa lama mungkin setelah aduan? Di kami di bagian pengaduan Pak,
maksimal 7 hari kerja itu sudah harus kami Respon. Tindaklanjuti ya. Tindaklanjuti untuk kami distribusikan ke bagian penanganan ya di Iya, bagian iya, pemotongan mediasi dan mediasi. Iya, Oke, iya, baik. iya. Jadi cepat sekali itu kalau 1 minggu hari kerja itu sudah Sudah diproses, ya, iya, minimal awal di proses. kantornya ya diproses, Iya. kemudian untuk ke Di lapangan koordinasi. nanti menunggu analisa Bu ya begitu Iya, ya. betul. Iya. Baik, terima kasih banyak nih. Terakhir Pak Bayu, mungkin saya pengen statement untuk tanah laut mungkin ini seperti apa, karena tadi di tanah laut ini kayaknya agak aman-aman saja, jadi ya, nggak semoga. perlu dibentuk pos pengaduan. Semoga Ya. sepanjang masa aman ya. Oke. Silakan. Dalam rangka tanah laut nih Pak yang ke-55 mungkin kasih statement sedikit Pak. Iya, mungkin untuk tanah laut, kabupaten tanah laut ya, seperti apa namanya Pak, Pelai-Hari. Iya, Pelai Hari ya. Pelai Hari, Pak. Ini kan tadi saya lihat tuh katanya adem kayaknya Pak. Ya, Adem, adem, iya, rapi. Pak. Dan semoga semakin tambah usia Amin. itu pemenuhan terkait HAM, perlindungan dan penghormatannya itu semakin baik. Dan kalau dari kita lihat dari datanya sih sedikit, dan semoga selalu seperti itu, tapi bukan karena tidak ada yang mengadu, cuman karena memang benar-benar Memang kenyataannya seperti itu ya. Itu yang saya harapkan. Iya. Nggak cuma di sini, tapi di seluruh, kalau bisa di Kalimantan Selatan atau seluruh Indonesia. Indonesia bahkan. seperti itu Pak ya. Ya, harapannya bukan karena krisis kepercayaan tadi ya Pak. Iya. Karena memang betul-betul kondisinya aman seperti itu. Iya, kondisinya. Oke. Sepertinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali Terima kasih. sudah berhadir di studio kami, Bapak-bapak dari Komnas HAM RI ya Republik Indonesia. Iya. Ya, mudah-mudahan kedatangan beliau ini bukan karena Sesuatu yang mencurigakan ya, sesuatu yang diduga ya. Iya. Tapi Iya. benar-benar untuk peningkatan marwah HAM di daerah ya. Betul. Baik. Ya, terima kasih juga buat rekan dengar yang sudah bergabung mendengarkan saja mungkin ya atas bincang-bincang kami hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi tadi bagi masyarakat yang ingin mengadukan kasusnya kepada Komnas HAM RI jangan ragu-ragu, penuhi saja persyaratan yang sudah disampaikan tadi, prosedurnya berlangsung dan akan segera ditangani tentunya ya. Baik, saya yang bertugas Mulyadi. Maulana, sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada Komnas HAM RI, Pak Lulu, Mas Bayu dan Mbak Nisa ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sukses melaksanakan tugas kemanusiaan ini. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.